Perkenalkan, nama saya Nurul Aida. Saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisis seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan. Adapun fungsinya yaitu suatu proses pengambilan keputusan berhubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Terdapat banyak fungsi perencanaan yang berguna dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam prosesnya, dapat menghindari pencapaian tujuan secara tidak terarah dan terkontrol. Halo, perkenalkan saya Indah Aris. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi perencanaan bisnis, itu mengenai tujuan perencanaan bisnis. Adapun tujuan perencanaan bisnis yang pertama, membantu agar Anda tetap kreatif, inovatif, serta fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal membuka sebuah bisnis. Yang kedua, alat untuk mencari dana, sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam melakukan sebuah bisnis. Kemudian yang ketiga, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang dilakukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian yang keempat, sebagai bahan penyusunan strategi dan juga evaluasi bisnis dalam melakukan perencanaan bisnis. Baik, perkenalkan saya Nur Mufani. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai manfaat perencanaan. Yang pertama adalah suatu bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisasi dengan baik menuju arah yang sama. Baik, yang kedua adalah suatu perencanaan yang disusun dari penelitian yang akur akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, suatu perencanaan memuat atau batas tingkat dan biaya memudahkan pelaksanaan pengawasan. Yang keempat, perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga aparat pelaksanaan mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir dari mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari perencanaan, dan di mana jenis-jenis perencanaan itu ada tiga. Nah, yang pertama perencanaan berdasarkan tingkatan. Nah, yang pertama itu perencanaan induk atau pokok dari perencanaan atau dasar dari perencanaan tersebut. Lalu yang kedua, perencanaan perencanaan operasional, yaitu mengenai masalah operasionalnya. Dan yang ketiga yaitu perencanaan day-to-day atau perencanaan sehari-hari, dan di mana ini perencanaan yang dilakukan dalam sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada perencanaan berdasarkan jangka waktu. Nah, yang pertama itu perencanaan
perencanaan jangka panjang. Nah, jangka panjang di sini maksudnya adalah dalam waktu 12 sampai 10 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini biasanya jangka waktunya 5 sampai 4 tahun. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek atau dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, itu. Lalu yang ketiga adalah perencanaan berdasarkan operasional. Nah, itu perencanaan berdasarkan operasional. Nah, yang pertama yaitu perencanaan strategis, yaitu biasanya perencanaan ini memiliki kebijakan yang bersifat dalam jangka waktu yang lama dan pelaksanaan pun dalam jangka waktu yang lama penerapannya. Okay. Dan lalu yang kedua yaitu perencanaan taktis atau tactical planning. Nah, yaitu perencanaan yang bersifat mudah dipahami sehingga mudah juga dikerjakan. Nah, begitu. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan terintegrasi. Nah, ya di mana ini perencanaan yang lebih terpadu dan lebih luas lagi. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.